Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kawan-kawan panitia pelaksana, terima kasih pada moderator yang sudah mempersilahkan untuk menyampaikan sedikit materi berbagi ilmu mungkin kita hari ini, dan nanti kita akan lebih banyak berdiskusi kiranya terkait dengan materi yang diinginkan oleh kawan-kawan panitia, yakni etika dalam organisasi. Dalam malam yang berbahagia ini kawan-kawan bisa menyaksikan sedikit yang akan saya sampaikan. Berkaitan dengan etika, maka kita akan membahas 4 term yang bisa dikatakan saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama itu adalah nilai, dan kemudian nilai itu melahirkan norma, kemudian norma itu akan melahirkan moral dan etika. Moral dalam arti norma yang dilaksanakan dalam kondisi sadar, dan etika berarti norma yang dijalankan atas dasar pertimbangan-pertimbangan etis yang rasional. Keempat hal ini akan menciptakan sikap dan perilaku manusia. Misalnya, sikap dan perilaku manusia itu lahir dari landasan fundamental nilai-nilai Pancasila yang kemudian termanifestasi dalam norma, dalam aturan, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan-peraturan lainnya, dan kemudian menjelma dalam sikap moral dan etis masyarakat Indonesia. Berarti dilakukan secara sadar dan juga atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Oke, kita lanjut. Nah, dalam norma itu dibagi biasanya ke dalam 2 pembagian besar. Ada yang namanya norma umum, kemudian ada yang namanya norma khusus. Nah, norma khusus ini biasanya berkaitan dengan profesi atau kebidangan. Misalnya norma sebagai pegawai negeri sipil misalnya. Kemudian ada juga norma sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Itu diatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang wajib dan apa yang tidak boleh sama sekali dilakukan oleh insan-insan yang menjadi bagian daripada komunitas atau kelompok tersebut. Atau misalnya norma khusus bagi mahasiswa, atau lebih khusus lagi norma khusus bagi mahasiswa UIN Antasari. Nah, ini tidak akan berlaku bagi mahasiswa yang tidak kuliah di UIN Antasari. Nah, itu dikatakan sebagai norma umum. Dalam organisasi mungkin juga ada norma-norma yang diatur khusus untuk organisasi tersebut. Misalnya salah satu contohnya, misalnya dalam sebuah organisasi itu ada aturan yang tidak membolehkan anggotanya untuk terlibat atau menjadi anggota dalam organisasi sejenis di tempat lain atau lainnya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada norma umum. Norma umum ini nantinya akan melahirkan norma sopan santun, atau terbagi dalam norma sopan santun, norma hukum, norma moral, dan lain-lain. Nah, tujuannya untuk mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Nah, nanti kita akan lebih banyak berbicara terkait norma sopan santun dalam kaitannya berorganisasi. Seperti apa mungkin sopan santun
dalam berorganisasi. Nah, sebelum itu kita akan lebih dalam lagi membahas atau mengulik lebih dalam terkait dengan apa itu etika. Nah, kemudian dalam perkembangannya sikap moral itu bisa dibagi ke dalam 4 pembagian seperti ini. Yang pertama, ketika sikap moral atau sikap moral itu adalah aplikasi daripada norma-norma. Misalnya seorang muslim itu memiliki norma untuk tidak boleh menyakiti orang lain. Seorang muslim itu tidak boleh atau harus memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, ini adalah norma. Nah, sikap moral ini pertama-tama dia hidup secara anomi. Artinya dia tergantung pada orang yang mengajarinya. Dalam hal ini berarti bisa diartikan seorang anak itu akan memiliki sikap moral apa yang diterimanya dari ayah dan atau dari ibunya atau dari siapa yang membesarkannya, yang mengajarkannya tentang sikap-sikap moral. Kemudian ada sikap moral heteronomi. Ketergantungan masih, tetapi bukan lagi kepada orang yang mengajarkannya, tapi kepada entitas yang mungkin dapat memaksakan keharusan bersikap dengan cara-cara tertentu. Ini biasa terjadi dalam perusahaan atau bahkan di kampus-kampus pun ada sikap moral yang heteronomi. Para mahasiswa atau para karyawan itu harus melakukan A, harus melakukan B, harus melakukan C, tidak boleh melakukan D, tidak boleh melakukan D. Itu karena ada sosok diktator, pimpinan yang mengharuskan berlaku seperti A, tidak berlaku seperti B. Sikap-sikap moral ini adalah ketergantungan dia, tidak dilakukan dengan sadar dan tidak dilakukan dengan pertimbangan rasional dirinya sendiri. Berarti normanya berjalan, tetapi dia tidak hidup di dalam orang yang menjalankannya. Kemudian ada sosionomi. Sikap moral ini lebih luas dibanding yang sebelumnya, tetapi dia masih bergantung juga. Namun bergantungnya dengan sukarela. Jikalau yang sebelumnya tadi itu dipaksa oleh orang yang secara hierarki berada di atasnya, yang ketiga ini dia bergantung kepada common sense, kepada mayoritas masyarakat di lingkungannya. Kalau masyarakat mayoritas lingkungannya berlaku dengan sikap moral A, maka dia secara tidak sadar akan mengikuti atau tidak bisa keluar daripada arus. Kalau itu sungai, berarti ada yang hanyut di atas sungai, dia tidak bisa keluar, tidak bisa menepi dengan sendirinya, dia terus terbawa arus. Nah, ini sikap moral yang dikatakan sebagai sikap moral sosionomi. Dia bergantung kepada masyarakatnya, tidak punya independensi. Dan yang terakhir adalah sikap moral yang otonom. Nah, ini adalah yang seharusnya menjadi sikap moral kita. Apapun sikap moral kita, itu tidak lagi bergantung kepada orang yang mengajarkannya, atau kepada guru, atau kepada orang tua, atau kepada siapapun, atau kepada orang yang memaksakannya, atau kepada masyarakat mayoritas di lingkungan kita. Tetapi itu adalah memang kesadaran yang lahir daripada kesadaran moral diri kita sendiri dan juga atas pertimbangan rasional kita sendiri. Jadi nilai-nilai yang mendasari norma yang terbangun itu kita sadari secara independen, secara mandiri, tanpa bergantung kepada orang lain, entah secara terpaksa atau secara sukarela. Artinya nilai sebagai dasar dari norma itu hidup di dalam diri kita itu dengan dirinya sendiri. Nah, itu pertimbangan moral. Jadi tidak ada pemaksaan. Kalau nanti kita akan masukkan dalam sikap moral dalam berorganisasi, jadi sikap moral kawan-kawan itu bukan tergantung kepada kakak-kakak seniornya, bukan atas bahwa kakak-kakaknya yang mengajarinya, atau bahwa kakak-kakaknya memaksakan satu sikap moral tertentu, atau bahkan karena mayoritas teman-temannya ini melakukan
satu perbuatan tertentu, tetapi itu adalah memang kesadaran etis dan rasional pribadi masing-masing dari kawan-kawan. Oke. Kita akan lanjutkan dalam sebuah ilustrasi. Di sini ada satu ilustrasi yang mungkin menjadi satu kasus, dan kasus ini bisa menciptakan berbagai perspektif logika etis yang bisa dibangun. Contohnya atau kasus seperti ini. Billy pada suatu ketika itu meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk pergi merayakan malam tahun baru. Ini sebentar lagi kita akan melaksanakan tahun baru. Kemudian mereka mengizinkan, ayah dan ibunya itu mengizinkan dengan satu syarat, Billy harus sudah kembali di rumah sebelum pukul 1 pagi. Berarti ada syarat dalam izinnya. Kemudian Billy berjanji lalu pergi. Oke, siap laksanakan, jam 1 pagi sudah ada di rumah. Ternyata ia baru kembali ke rumah itu pukul 4 pagi. Berarti Billy ini melanggar janjinya pada ayah dan ibunya. Ia mengatakan sebenarnya ia tidak ingin melanggar janjinya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mengantarkan dua teman wanitanya pulang terlebih dahulu. Maklum, rumah mereka jauh dan hanya Billy yang bisa mengantar. Billy berkata, "Saya mengakui bahwa dia salah, tetapi saya tidak bisa berbuat hal lain kecuali mengantarkan dulu teman wanitanya tadi pulang karena posisi rumahnya yang jauh dan hanya dia yang bisa mengantarkan, dan baru kembali ke rumah." Makanya dia terlambat sampai jam 4 pagi. Nah, seperti itu. Nah, ini dalam kasus ini ada perbuatan yang itu bisa dinilai etis atau tidak etis. Oke, pertama kita lihat. Oke, ayah Billy berkata, "Billy, aku memahami keadaanmu. Tetapi ketahuilah bahwa janji adalah janji dan janji harus ditepati. Apapun alasannya, engkau tetap bersalah." Dalam kacamata ayahnya Billy berarti ada satu norma tadi, norma yang sudah disepakati oleh ketiga orang ini, Billy dan dua orang tuanya ini, yang tidak dijalankan oleh orang yang sudah berjanji untuk menjalankannya. Maka ada konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Itu dari satu sisi. Kemudian dari ibunya, ibu Billy protes. "Aku tahu bahwa si Billy memanglah bersalah. Oke, dia salah, terlambat. Tapi apa yang ada di balik kesalahannya? Alasan apa yang ada di belakangnya? Ia sudah mengakuinya. Oke, Billy dia sudah mengakui kesalahannya. Tapi mengapa ia harus dihukum? Ia tidak berbuat jahat. Maksudnya adalah baik." Jadi keterlambatan Billy itu bukan sesuatu yang beralasan yang buruk, tapi baik. Ia malah mengantar teman-temannya wanitanya pulang. Ini kan perbuatan yang luhur. Nah, seperti itu. Jadi ada alasan, ada tujuan baik di balik perbuatan yang sebenarnya melanggar norma atau melanggar janji tadi. Jadi ibunya bisa memaklumi. Nah, jadi ada sekitar tiga landasan etis dari ilustrasi yang kita sudah baca di atas tadi. Pilih yang punya landasan etis dalam keputusannya untuk melanggar janji, kemudian ayahnya yang tetap mempertahankan bahwasanya meskipun dengan alasan tertentu pelanggaran adalah suatu pelanggaran, salah tetap adalah suatu kesalahan. Kemudian si ibunya ada pemakluman dalam melihat pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah cara berpikir etis yang menjadi pondasi berpikir sang ayah. Jadi benar dan salah, tindakan benar jika sesuai dengan hukum atau aturan yang salah, dan salah jika melanggarnya. Nah, tadi kan ada janji bahwa tidak akan pulang
lewat jam 1 malam. Hukumnya sudah terbentuk ini, fakta hukumnya. Kemudian ketika sesuatu itu tidak dilaksanakan sebagaimana yang tertulis sebagai aturannya, maka itu adalah perbuatan yang salah. Kamu salah karena tidak menepati janji. Nah, ini adalah cara berpikir kategori deontologis atau memberi pegangan yang tegas dan jelas terhadap pembenaran dan pensalahan sesuatu tindakan. Landasan adalah norma. Kalau normanya A, maka perbuatan B dan C selama tidak ada norma yang membenarkannya, maka itu adalah sesuatu yang salah. Ini adalah cara berpikir etis deontologis. Kemudian ada cara berpikir yang dijalankan oleh ibunya. Baik dan jahat suatu tindakan dinilai sebagai baik jika tujuannya baik atau jahat jika tujuannya jahat. Nah, ini dia tidak melihat aturan yang sudah dibuat, tetapi melihat pada tujuan daripada tindakan, tujuan atau akibat. Pilih memanglah salah, tetapi dia tidak jahat. Tujuannya baik untuk mengantarkan teman-temannya yang rumahnya jauh tadi, teman wanitanya yang rumahnya jauh dan tidak ada yang lain yang bisa mengantarkannya. Nah, oleh karena itu dengan landasan tujuan yang baik, maka perbuatan melanggar norma itu adalah sesuatu yang baik menurut perspektif cara berpikir si ibu. Itu dikatakan sebagai cara berpikir etis, sifatnya teleologis, tergantung dengan alasan atau tujuan atau mungkin akibatnya juga dari perbuatan itu. Toh tidak berakibat sesuatu yang buruk, tujuannya juga sesuatu yang baik. Nah, ini menjadi sesuatu yang dibenarkan atau baik menurut perspektif berpikir ini. Hukum itu tidak diabaikan, tapi dia bukan ukuran terakhir daripada pembenaran dan mengatakan sesuatu itu sesuatu yang salah. Kemudian cara berpikir pilih. Nah, ini dikatakan sebagai etika situasi atau etika kontekstual. Benar atau tidaknya itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Misalnya kondisi seperti pilih, dia punya janji untuk pulang jam 1 malam paling lambat kepada ayah dan ibunya. Tapi di sisi lain realita yang dihadapi pilih di lapangan itu ternyata ada teman perempuannya yang rumahnya jauh, dan kalaunya dia pulang sendirian mungkin akan ada hal-hal buruk yang terjadi, dan hanya pilih satu-satunya yang bisa mengantarkannya. Maka ada pilihan di situ. Melihat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pilih, maka dia memilih untuk tidak menepati janjinya atau melanggar norma yang sudah dijalankan dengan landasan berpikir kontekstual atau situasional, meletakkan situasi dan kondisi tertentu sebagai pertimbangan pokok dalam menetapkan suatu tindakan. Nah, ini benar atau tidaknya. Jadi ada dalam satu kasus tadi ada 3 cara berpikir etis. Boleh deontologi sesuai dengan aturan atau normanya, boleh teleologi sesuai dengan konsekuensi atau akibat atau tujuannya, boleh juga situasional atau kontekstual terkait dengan situasi apa yang dihadapi. Nah, itu semuanya benar dalam konsep berpikir etis. Maka kesimpulannya, tidak ada satu hal pun yang benar, yang selalu benar atau selalu salah. Sesuatu bisa benar dan bermoral dalam sebuah situasi, namun bisa berubah menjadi immoral dalam situasi yang lain. Nah, kesimpulan seperti ini akan membawa kepada yang namanya relativisme etik. Tidak ada prinsip moral yang valid secara universal. Semua prinsip moral itu valid bergantung pada kesepakatan sosial atau budaya atau pilihan individu. Nah, dalam bahasanya itu ada relativisme etik konvensional, konvensionalisme, atau relativisme etik subjektivisme. Jadi konvensional itu landasan etis
yang bergantung kepada pilihan masyarakat, tergantung kepada konvensi mayoritas yang membentuk komunitas atau membentuk masyarakat itu sendiri. Jadi kalau mayoritas bilang A, maka secara moral A adalah tindakan yang bermoral. Sebaliknya, kebalikan daripada A mungkin B atau C itu adalah perbuatan yang tidak bermoral, karena konvensi itu tidak membenarkan hal tersebut. Jadi ini bergantung pada budaya atau sosial yang ada di tengah masyarakat itu, atau pilihan individu. Jadi relatif secara individu, bagi si A perbuatan A adalah perbuatan yang etis, tapi bagi si B itu tidak, sebaliknya itu bukan perbuatan yang etis. Nah ini menjadi bertabrakan nantinya. Jadi maka oleh karena itu relativisme itu akan membawa dampak caustik, akan membawa pada anarki. Jadi semua orang mungkin punya dasar membenarkan tindakannya bahwasanya ini adalah etis secara pribadi, secara subjektif, atau paling tidak ini etis menurut konvensi masyarakat tertentu, menurut konvensi komunitas tertentu. Nah ini bukan sesuatu yang baik juga, tapi pada tataran tertentu kita menyadari bahwasanya ternyata manusia dan masyarakat itu sangat plural, berbeda-beda. Kita tidak bisa menyatukan sikap satu orang atau satu kelompok dengan kelompok lain itu harus selalu sama. Kenapa demikian? Karena ini dipengaruhi oleh pertama tadi budaya. Budaya itu menentukan benar atau salah suatu perilaku. Kalau satu kelompok budaya menganggap tindakan kita benar, maka tindakan kita itu adalah perbuatan yang benar. Atau kultur, standar moral. Misalnya pada masyarakat tertentu perbuatan A itu bermoral, perbuatan B itu tidak. Misalnya pada masyarakat Banjar perbuatan apa yang mungkin bermoral atau paling tidak menunjukkan sopan santun yang baik, di masyarakat yang lain sebaliknya itu perbuatan yang tidak menunjukkan sopan santun yang baik. Ada satu contoh, misalnya di suatu masyarakat itu kalau kita bertamu, kita dilarang untuk menghabiskan suguhan yang disediakan oleh tuan rumah. Sebaliknya di komunitas yang lain, masyarakat yang lain, di budaya yang lain, kita wajib menghabiskan suguhan yang diberikan oleh tuan rumah. Nah, kemudian kalau antar dua suku ini bertemu, bagaimana? Suku A dengan suku B ini saling bertamu, misalnya etika yang mana yang mau dipakai? Nah, oleh karena itu relativisme ini juga perlu kita ketahui bahwasanya dalam masyarakat yang plural juga terdapat standar etis yang bermacam-macam dan berbeda-beda, tergantung dengan tradisi, adat, dan kepercayaan lokal di masing-masing tempat. Kemudian karena pengalaman kelompok itu berubah, maka otomatis adat dan tradisi masyarakat juga bisa berubah. Kita lihat saja, mungkin apa yang kita saksikan 5-10 tahun yang lalu mungkin ada pergeseran dengan yang hari ini, yang mungkin pada masa lalu, pada zaman kakek nenek kita, ketika misalnya laki-laki dan perempuan itu berboncengan sepeda, itu sudah dianggap perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Tapi hari ini misalnya bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, kalau berboncengan itu adalah sesuatu yang mungkin di sebagian masyarakat itu dianggap sesuatu yang biasa saja. Buktinya di jalan kita sering menemukan hal itu. Tapi mungkin ada masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai itu. Tapi ini tergantung dengan pengalaman kelompok, pengalaman masyarakat itu sendiri. Kemudian relativity, apa yang benar dalam satu budaya mungkin abnormal dalam budaya yang lain. Ini tergantung dengan tadi sekali lagi kultur masyarakatnya. Kemudian conscience, kesadaran kita merupakan hasil dari pengalaman kita sejak kecil sesuai budaya masyarakat sekeliling kita. Jadi sekali lagi semuanya bergantung kepada mungkin
pemahaman individu terhadap kondisi realnya, jadi kesadaran dan rasionalitasnya, atau tergantung kepada konvensi masyarakat di lingkungannya atau di komunitasnya. Maka dari itu pertanyaannya dalam kaitan dengan organisasi, budaya etis seperti apa yang dibangun dalam organisasi atau komunitas kalian. Nah, ini yang bisa menjawab adalah kalian yang hidup di internal organisasi itu. Nah, walaupun kakak pribadi adalah bagian daripada organisasi yang akan mungkin kalian geluti ini, tapi generasi kita adalah generasi yang berjarak. Mungkin ketika zaman beberapa tahun yang lalu itu sudah ada pergeseran cara berkomunikasi, pergeseran teknologi, pergeseran serapan ilmu dan sebagainya. Jadi yang tahu itu sebenarnya kalian dengan kakak-kakak yang mungkin tidak terlalu jauh lah jarak kalian ini kan generasi Z ya, atau generasi Alpha sudah. Jadi berbeda dengan generasi kami yang masih generasi milenial. Jadi cara berkomunikasi bahkan di kelas itu, karena kebetulan kakak juga mengajar, mungkin di sini juga ada beberapa mahasiswa di kelas, itu gaya berkomunikasi masyarakat atau gaya berkomunikasi mahasiswa sekarang itu berbeda dengan gaya berkomunikasi mahasiswa 3-4 tahun yang lalu, apalagi 10-15 tahun yang lalu. Itu sudah jelas. Pertama, teknologi yang kita pakai itu sudah berbeda, kemudian cara kita menunjukkan keakraban itu berbeda. Perspektif antara generasi A, generasi Alpha dengan generasi Z saja itu sudah berbeda, apalagi dengan generasi milenial, generasi Y, atau bahkan generasi X. Orang tua kita itu tentu saja mungkin ada yang beradaptasi, orang tua yang mungkin dalam tanda kutip gahol gitu, mereka beradaptasi dengan gaya komunikasi atau gaya pola hubungan anak muda sekarang. Tapi ada yang tidak bisa beradaptasi sehingga menganggap anak muda sekarang itu sudah tidak sopan lagi ya, sudah tidak seperti kami dulu memperlakukan orang tua, cara ngechat gitu, cara nge-SMS tuh. Kalaunya dulu kan, dan mungkin masih diajarkan di kampus untuk dipertahankan etika seperti itu, tapi ini adalah pergeseran. Jadi masyarakat, manusia, anggota komunitas itu belajar dengan perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, perkembangan cara berkomunikasi, dan arahnya itu selalu menuju ke sesuatu hal yang lebih rasional. Kalaunya dulu kan kita mau berkomunikasi harus ada salam pembuka, harus ada perkenalan, harus ada salam penutup, harus ada inti daripada yang mau disampaikan. Padahal kan secara pragmatis yang mau kita bicarakan itu adalah intinya itu saja. Nah, ini mungkin dalam etika komunikasi generasi Alpha atau mungkin generasi Z itu adalah sesuatu yang boros karakter mungkin di dalam menulis chat, atau mungkin kawan-kawan yang bisa mendeskripsikan itu seperti apa ketika kawan-kawan diminta untuk menuliskan pesan atau pertanyaan kepada dosen-dosennya atau kepada kakaknya, apakah itu dianggap etis atau tidak. Nah, itu kawan-kawan yang menentukan. Jadi apakah tindakan etis itu, apakah suatu tindakan itu etis menurut komunitas kawan-kawan atau tidak, atau menurut subjektif kawan-kawan masing-masing. Menurut saya seperti ini etis saja, terserah saya mau melakukan ini. Kalau orang terlain tersinggung, berarti kita berbeda perspektif etisnya, dan itu adalah konsekuensi daripada relativisme etis tadi, seperti itu. Jadi kalau dulu biasanya kan dalam organisasi itu harus ada 3 kata. Harus ada kata minta tolong ketika meminta bantuan kepada temannya atau kepada bawahannya, juniornya, atau kepada atasannya, seniornya.
atau juga harus ada kata permohonan maaf ketika mungkin kita terlambat, mungkin kita membuat kesalahan atau membuat perbuatan yang merugikan secara kelompok. Atau yang ketiga, kita mengucapkan kata terima kasih ketika kawan yang sudah kita mintai pertolongan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, atau bahkan dia tidak melakukan dengan sempurna tapi dia sudah maksimal berbuat. Nah, kita ada ucapan terima kasih. Inilah etika berkomunikasi. Itu yang seperti itu diajarkan selalu dari generasi ke generasi. Kemudian bagaimana memperlakukan yang tua, lebih hormat, tapi yang tua itu juga memperlakukan yang muda dengan kasih sayang, tidak dengan semena-mena yang sementang lebih senior tapi memperlakukan yang junior dengan seenaknya. Nah, ini kan bukan perbuatan yang bagus mungkin, tapi sekali lagi itu bukan sesuatu yang baku. Jadi itu ditentukan oleh kawan-kawan sendiri, disepakati oleh komunitas itu. Kalau hari ini kawan-kawan nantinya bergabung dalam Posma, berarti atmosfer atau lingkungan kawan-kawan itu harus dibentuk lingkungan yang sadar etis. Artinya, oh ini perbuatan yang kalau dipikir secara rasional adalah perbuatan yang baik, atau ini adalah perbuatan yang kalaunya kita pikirkan kalau dilakukan dengan sadar ini akan menyakiti. Atau misalnya ketika kita diperlakukan hal seperti itu, apakah kita akan tersakiti atau tidak. Nah, ini akan menyinggung sedikit rasa ego kita. Apakah ego kita akan tergugah untuk merasa tersinggung atau tidak. Nah, ini yang akan dibangun adalah kawan-kawan sendiri. Kalaunya semakin banyak kawan-kawan berinteraksi dengan orang, insya Allah ketersinggungan itu akan semakin menipis. Jadi kawan-kawan akan memaklumi, oh ternyata dalam banyak perspektif etika itu tidak selalu A. Etika itu bisa saja A, bisa B, bisa C, bisa dia berdasarkan pada tujuannya, atau dia berdasarkan pada pada normanya, atau bahkan pada situasinya. Pada situasi tertentu mungkin dengan kawan-kawan mengucapkan kata-kata yang sebenarnya kurang etis, padahal sebenarnya itu etis saja dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu harus diterjemahkan secara kontekstual. Jadi ini adalah PR pertama yang harus kawan-kawan yang nantinya akan terus berlanjut untuk mengkonstruksikan budaya etis seperti apa yang akan dibangun dalam komunitas yang akan kawan-kawan jalankan. Nah, sekedar saran, setidaknya budaya yang akan kawan-kawan bangun itu memperhatikan 4 nilai atau 4 landasan ini. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge adalah pengetahuan. Pertama, pengetahuan tentang tujuan wadah yang kawan-kawan ikuti. Nih, kawan-kawan hari ini pasti punya tujuan masing-masing untuk mengikuti organisasi ini. Nah, selain itu kawan-kawan juga harus sadar ada tujuan organisasi yang harus kawan-kawan capai juga. Jadi itu adalah kewajiban kawan-kawan juga turut untuk mewujudkannya. Misalnya kalau kita contohkan, kawan-kawan tidak akan diwajibkan untuk sholat selama kawan-kawan tidak Islam. Kawan-kawan tidak akan diwajibkan bikin makalah selama kawan-kawan bukan mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi selama kawan-kawan bukan anggota daripada komunitas atau organisasi ini, maka tidak ada kewajiban kawan-kawan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sebaliknya, ketika kawan-kawan adalah seorang muslim, maka ada kewajiban untuk sholat di dalamnya. Ketika kawan-kawan adalah seorang mahasiswa, maka ada kewajiban untuk mengerjakan tugas di dalamnya. Ketika kawan-kawan adalah anggota daripada satu organisasi, maka ketahui dulu apa tujuan daripada organisasi itu dan harus menjadi tujuan untuk bisa kita capai sama-sama. 2 tujuan dalam organisasi, mencapai tujuan pribadi dan juga mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Jangan hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan pribadi. Nah, pertama adalah knowledge. Kemudian knowledge yang kedua adalah mengetahui komposisi dalam organisasi itu. Oh,
anggota kita ini latar belakangnya ada yang dari pesantren, ada yang dari MTE, ada yang dari MA, ada yang dari SMA, latar belakang pendidikannya. Kemudian ada yang orang Banjar, ada yang orang Jawa, ada yang orang Dayak dan sebagainya. Kemudian ada yang anak tunggal, kemudian ada yang anak sulung, ada yang anak tengah. Nah ini itu harus kawan-kawan ketahui. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kawan-kawan dapatkan, maka semakin luas untuk memberlakukan etika situasi tadi. Jadi kawan-kawan sudah paham konstruksinya seperti apa. Oh ternyata dengan si A ini karena dia anak sulung dan dia sering mendapatkan tekanan, dia sudah terbiasa untuk bertanggung jawab di rumah, maka mudah untuk meminta sesuatu dengan keras kepadanya. Beda halnya misalnya dengan ternyata dia ini anak tunggal, cara berkomunikasi dan cara memberikan tanggung jawabnya beda. Atau misalnya dia ini dari pesantren. Nah maka ada konstruksi yang bisa dibangun, orang pesantren itu bisa ditempatkan dalam tugasnya seperti apa. Ini orang SMA, alumni SMA, maka background ini semakin banyak yang kawan-kawan ketahui, semakin mudah untuk membuat kesimpulan dalam bertindak. Itu yang pertama. Kemudian respect, hormat terhadap siapapun. Pertama, hormat dia sebagai manusia, tidak membedakan suku, rasnya, tidak membedakan kepintarannya, tidak membedakan isi dompetnya, tidak membedakan kegantengannya, kecantikannya mungkin. Nah ini kita harus respect pertama setiap orang itu sebagai manusianya. Jadi menjadi manusia itu adalah memanusiakan manusia yang lainnya, tidak memperlakukan orang lain itu di bawah daripada tempat kita, dan juga ketika kita memuliakan orang tidak juga terlalu tinggi menempatkan orang jauh di atas kita. Itu akan sama dengannya akan menempatkan kita ke dalam kondisi inferior. Jadi kalau memuliakan orang ya mungkin satu tingkat lah di atas kita, itu untuk memuliakan saja. Jadi ada respect, ada penghormatan. Misalnya bagaimana kita menghormati seorang ketua dengan tanggung jawabnya, atas menghormati senior dengan semua yang sudah dia berikan, dia lakukan, dia korbankan untuk kita hari ini bisa mencapai titik ini. Nah maka itu yang harus kita hormati. Dalam perspektif respect, kita tidak perlu melihat bagaimana orang itu memperlakukan kita saja dulu memperlakukan orang dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan ada kembaliannya. Respect juga, semakin kita banyak memberikan respect kepada orang, maka kembaliannya juga akan semakin banyak. Ini mungkin logika sedekah itu, kita memberi 1 akan dikembalikan 10 oleh Tuhan. Nah ini mungkin bisa digunakan logika sedekah. Kemudian care, peduli terhadap teman-temannya dan juga peduli terhadap organisasinya. Ketika kita melihat ternyata organisasi kita ini tujuannya seperti ini, maka kita peduli untuk bagaimana caranya kita sama-sama mencapai tujuan ini. Ternyata di dalam prosesnya ada teman-teman kita yang tertatih, ada teman-teman kita yang patah semangat, entah mungkin gara-gara diputusin pacarnya, atau lagi ada masalah di rumah, atau apapun. Nah kita care, kita peduli, kita bukan hanya bersimpati tetapi berempati terhadap masalah-masalah kawan-kawan kita. Kalau dalam bahasa organisasi dulu di UIN itu dulu IAIN namanya, bagaimana kita menjadikan teman-teman satu organisasi itu adalah keluarga. Nah jadi itu ada dasar empati terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Nah ini juga akan menumbuhkan bagaimana tindakan etis yang akan kita putuskan nantinya, melihat daripada situasi. Kita tidak hanya melihat normanya seperti ini kewajibannya seperti ini, atau melihat ini tujuannya seperti, tapi kita melihat situasinya seperti apa. Dalam situasi seperti ini mungkin kita bisa menggunakan etika teleologi, yang penting tujuannya saja baik, atau etika deontologi, normanya seperti ini, mau tidak mau kita harus paksakan. Nah, jadi kita melihat situasi dan kondisi dengan melihat hal-hal tadi. Semakin banyak pengetahuan, kita berperilaku hormat dan juga peduli terhadap individu-individu dan juga wadah kita bergabung ini. Dan yang terakhir adalah
responsibility, bertanggung jawab secara sadar, secara rasional terhadap segala tindakan. Tindakan itu adalah tentu akan mendapati konsekuensinya, baik yang positif ataupun negatif. Nah, oleh karena itu harus disadari oleh tanggung jawab. Kalau kawan-kawan hari ini sudah membulatkan diri ingin belajar, ingin bergabung dengan komunitas ini, maka pertanggungjawabkan itu, selesaikan itu. Tidak ada kata menyerah di tengah jalan. Kalau kawan-kawan mungkin nanti, dan itu sudah pasti akan menghadapi berbagai masalah dan rintangan, hadapi itu dengan bertanggung jawab, selesaikan apa yang sudah kawan-kawan mulai. Nah, ini adalah empat poin yang paling tidak harus menjadi dasar kawan-kawan dalam menerapkan etika situasi tadi. Ini adalah sekedar saran. Praktek di lapangan tetap kawan-kawan yang akan memutuskan bagaimana landasan etis dalam berorganisasi. Nah, dan itu akan dipelajari berangsur-angsur dalam komunikasi dan dalam proses belajarnya. Oke. Dan itu harus menjadi karakter. Bukan hanya pengetahuan tentang baik dan buruk, atau bukan hanya pengamalan baik dan buruk, tetapi dia menjadi karakter. Karakter dalam arti stabil. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan seorang tersebut bersifat permanen dan berkelanjutan. Kita tidak menjadi orang lain, tetap menjadi amat yang berlaku seperti itu terus menerus, tetap menjadi Udin yang berlaku seperti itu terus menerus. Perbuatannya bisa orang melihat Udin itu adalah orang yang berkarakter seperti itu, orang yang berkarakter mungkin bisa dikatakan bijaksana dalam bersikap. Suatu ketika mungkin ketika dalam kondisi tertentu dia lebih condong ke normatif, aturan, tergantung aturan. Di sisi lain dia juga mempertimbangkan konsekuensi atau tujuan atau latar belakang di balik hal-hal yang dihadapinya. Nah, dan dia juga bersifat spontan. Perbuatan itu muncul dengan mudah dan tanpa paksaan, dan itu menjadi dasar dalam diri kita. Jadi bukan sesuatu yang kita paksa, tapi pemaksaan itu tidak apa-apa di awal-awal. Mungkin kawan-kawan juga pernah mendengar cerita-cerita dari para alim ulama atau para tokoh-tokoh besar di dunia ini. Banyak diantaranya yang pada mulanya itu terpaksa melakukan yang mereka perbuat, dan itu menjadi habit pada akhirnya, menjadi kebiasaan karena dipaksa dan akhirnya menjadi karakter. Intinya knowledge, respect, care, and responsibility. Dan ini kata-kata dari satu tokoh, ethos anthropoidaimon. Karakter seseorang itu adalah takdirnya. Jadi apapun yang menjadi karakter kawan-kawan, dan itu adalah tempatnya di organisasi untuk membentuknya, untuk bersikap bijak, untuk menjadi kakak bagi juniornya, untuk menjadi adik yang baik bagi seniornya, untuk menjadi sahabat yang sempurna bagi kawannya. Itu kita menjadikan karakter kita adalah karakter yang rahmatan lil alamin lah, seperti itu bahasa agama. Dan itu akan menjadi karakter menjadi takdir kawan-kawan. Kalau karakternya adalah karakter yang rahmatan lil alamin, maka takdir kawan-kawan akan menjadi seseorang yang rahmatan lil alamin juga. Kalau kawan-kawan memiliki karakter yang evil misalnya, yang jahat, maka takdirnya juga akan menjadi evil, juga akan menjadi sosok yang jahat juga. Jangan sampai seperti itu. Kalau karakternya adalah karakter seorang malaikat, maka takdirnya kawan-kawan juga akan menjadi malaikat. Oke, akhir kata dari saya, merdeka dalam pikir, merdeka dalam rasa, dan merdeka dalam sikap. Ingat, tidak tergantung kepada orang yang mengajari, tidak bergantung kepada orang yang memaksakan, dan juga tidak bergantung kepada orang banyak. Tapi dasarilah setiap pikir, setiap rasa, dan setiap sikap dalam kesadaran individu bahwasanya tindakan moral kita adalah sesuatu yang memiliki dasar nilai fundamental, kemudian sesuatu yang ada landasan normanya, dan lahir menjadi sikap moral yang penuh dengan kesadaran dan juga dilandasi pada
etika rasional kita, sehingga perilaku kita itu adalah sesuatu yang insya Allah baik menurut kita dan menurut orang lain juga. Terima kasih dari saya. Salah hilap mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.